Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Noviasari dengan NIM 224000302. Di sini saya akan mempresentasikan secara daring dan juga secara individu mengenai tugas demonstrasi kontekstual pada topik 2 di mata kuliah Pembelajaran Sosial Emosional dengan dosen pengampu Dr. Renita MPD. Langsung saja kita ke poin yang pertama, yaitu mengenai tantangan guru dalam sosial emosional atau dalam hal sosial emosional. Jadi guru ini menurut saya terdapat 5 poin. Yang pertama, tantangan yang dihadapi guru yaitu guru harus memastikan keterlibatan peserta didiknya dalam pembelajaran itu tidak hanya secara jasmani saja, tetapi juga secara psikologi. Kemudian yang kedua, guru ini harus menjaga tingkah lakunya. Kemudian yang ketiga, guru harus adil. Harus adil dalam apa? Adil dalam menilai peserta didik. Kemudian yang keempat, guru harus memelihara keseimbangan antara tugas sosial dan juga tugas akademis. Yang kelima, guru ini harus dapat berperan sebagai orang tua peserta didik ketika di sekolah. Kenapa begitu? Agar peserta didik dapat merasakan aman, nyaman ketika proses pembelajaran di sekolah. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai studi kasus. Jadi di sini saya mengambil kasus-kasus yang terjadi sesuai dengan pengalaman saya dalam proses pembelajaran ketika melihat kira-kira kasus apa saja nih yang berhubungan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi di sini saya mengambil 5 kasus. Kasus yang pertama yaitu guru mengalami kesulitan dalam mengendalikan peserta didik. Terkadang peserta didik kan masih banyak yang sulit dikendalikan. Nah, itu menjadi sebuah kasus yang sering juga terjadi atau sering kita rasakan sebagai seorang guru. Kemudian yang kedua, guru memiliki sifat galak sehingga peserta didik itu merasa takut dan khawatir pada proses pembelajaran. Yang ketiga, guru tidak konsisten dalam menilai peserta didik. Jadi tugas-tugas peserta didik itu ada yang dinilai dan juga ada yang tidak dinilai. Kemudian yang keempat, proses pembelajaran guru yang tidak adil atau pilih kasih, sehingga peserta didik ini merasakan adanya kesenjangan sosial. Kenapa? Karena peserta didik merasa dibedakan atau kenapa gurunya lebih sayang sama yang ini, kenapa gurunya tidak baik kepada saya, atau kenapa banyak sekali hal-hal yang memicu sehingga peserta didik ini merasa kurang diperhatikan atau dibedakan di dalam kelas. Kemudian yang kelima, guru belum bisa mengontrol emosi ketika melaksanakan pembelajaran terhadap peserta didik yang dikendalikannya. Itu merupakan kasus-kasus yang sering terjadi. Nah, lalu kira-kira apa upaya sekolah untuk mendukung implementasi pembelajaran sosial emosional ini? Nah, di sini ada 4 upaya yang sekolah dapat lakukan. Dimana yang pertama, itu sekolah itu harus mendukung interaksi sosial antara guru, siswa, dan juga warga sekolah. Kemudian yang kedua, menyediakan ekstrakurikuler yang beragam. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran sosial emosional. Yang keempat, sekolah dapat memfasilitasi guru untuk mengikuti webinar ataupun pelatihan tentang kompetensi sosial emosional. Nah, hal ini adalah upaya-upaya sekolah untuk mendukung implementasi atau pelaksanaan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Setelah membahas mengenai upaya sekolah dalam implementasi pembelajaran sosial emosional, sekarang kita akan membahas mengenai tantangan sekolah dalam implementasi pembelajaran sosial emosional. Jadi sekolah ini mengalami tantangan yang mungkin menjadi hambatan atau menjadi pemacu untuk sekolah dalam menerapkan implementasi pembelajaran sosial emosional ini secara maksimal. Yang pertama, terdapat beberapa sekolah yang belum peduli mengenai kompetensi sosial emosional peserta didik, sehingga ini menjadi tantangan bagi sekolah untuk menerapkan implementasi pembelajaran sosial emosional. Jadi tidak tergeraknya nih hati dari masyarakat atau warga sekolah untuk menerapkan karena memang mereka belum peduli terhadap kompetensi sosial emosional peserta didik. Kemudian yang kedua, kurang adanya pembiasaan yang dilakukan sekolah terhadap kegiatan pembelajaran sosial emosional. Karena memang sesuatu yang menjadi pembiasaan itu merupakan hal yang mudah bagi kita untuk menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ini. Sehingga dengan kurang adanya pembiasaan yang dilakukan sekolah, ini merupakan tantangan sekolah dalam menerapkan implementasi pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang ketiga,
Karakteristik peserta didik yang beragam ini memberikan kesulitan sekolah dalam menerapkan kompetensi atau pembelajaran sosial emosional. Yang keempat, kebebasan berekspresi peserta didik yang belum digerakkan secara maksimal. Nah, hal ini merupakan tantangan sekolah dalam implementasi pembelajaran sosial emosional. Oke, selanjutnya kita akan membahas apakah karakteristik peserta didik itu mempengaruhi pembelajaran sosial emosional? Menurut saya iya, karakteristik peserta didik ini dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Mengapa? Karena peserta didik ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti usia, kemudian latar belakang budaya, dan juga tingkat kemampuan. Nah, untuk menghadapi perbedaan tersebut, guru harus mampu membuat kurikulum yang fleksibel, sehingga kurikulum harus dapat disesuaikan dengan usia, kemudian tingkat kemampuan, dan juga latar belakang budaya peserta didiknya. Guru harus membuat lingkungan yang kondusif dan juga bersahabat. Ini akan membuat peserta didik itu menjadi lebih nyaman dan mampu menerima materi pembelajaran sosial emosional yang diberikan. Langkah-langkah dalam menghadapi kendala menerapkan pembelajaran sosial emosional, sini saya dapat menyimpulkan 3 poin. Yang pertama, melakukan pendekatan kepada peserta didik yang dirasa memiliki masalah. Kemudian yang kedua, guru perlu mengetahui kondisi peserta didik sebelum melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan perlakuan yang berbeda-beda menyesuaikan karakteristik peserta didik. Oke, nah tadi kita sudah membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada platform diskusi yang telah saya paparkan juga jawabannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis film Laskar Pelangi. Jadi film ini merupakan sebuah film yang bercerita tentang kehidupan anak-anak di kalangan keluarga miskin di Kepulauan Belitung. Nah, mereka ini bersekolah di salah satu SD tertua di pulau tersebut, yaitu SD Muhammadiyah. Nah, sekolah ini sangat disayangkan hanya memiliki 10 siswa, sehingga terancam ditutup dan membuat anak-anak tersebut terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolahnya lagi. Di sini ada yang berperan sebagai ibu muslimah yang menjadi salah satu guru yang mengajar di SD tersebut dan Pak Harfan sebagai kepala sekolahnya. Ibu muslimah dan Pak Harfan terus berupaya untuk mempertahankan SD tersebut agar tidak tutup. Hal-hal yang dapat dipelajari dari film Laskar Pelangi ini sendiri, menurut saya itu ada yang pertama, kegigihan dari anak-anak untuk menimba ilmu di sekolah dengan berbagai keterbatasan dan tantangan yang dihadapi mereka. Kemudian yang kedua, semangat guru yang tinggi dalam mengajarkan peserta didik dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Kemudian, apa kira-kira hubungan antara film Laskar Pelangi ini dengan pembelajaran sosial emosional? Di sini saya dapat mengambil kesimpulan menjadi 4. Yang pertama, mindfulness, di mana ini adalah seorang guru yang memiliki keinginan yang kuat meskipun banyak tantangan yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, compassion. Jadi, guru sebagai agen perubahan, menggunakan metode bervariasi dan mendorong peserta didiknya mengikuti lomba sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang ketiga, empati. Guru menyadari keragaman peserta didik berasal dari latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Yang keempat, critical inquiry. Jadi mengamati setiap keunikan peserta didik atau keunikan karakter masing-masing peserta didik. Nah, ini adalah hubungan antara film Laskar Pelangi dengan pembelajaran sosial emosional. Hal yang dipelajari dari film Laskar Pelangi berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan terdapat 3 goals. Yang pertama, guru memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan dan mendidik peserta didiknya secara sungguh-sungguh. Yang kedua, menggambarkan guru yang pantang menyerah dan sangat memiliki semangat yang tinggi dalam mendidik. Kemudian yang ketiga, guru yang diibaratkan sebagai lilin yang menerangi sekitarnya dalam gelap, yang mampu mendidik dalam segala keterbatasan. Nah, ini menjadi modal kita sebagai seorang guru yang nanti bisa menjadi sebagai agen perubahan, mana hal-hal ini dapat kita adopsi dari film Laskar Pelangi tadi. Kita sudah pada tahap akhir dari diskusi atau presentasi kita pada hari ini, sehingga dengan diskusi pada pembelajaran sosial emosional ini dapat disimpulkan, untuk menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru itu harus menguasai dan menerapkan konsep kompetensi sosial emosional menurut Kasel pada diri sendiri dan juga pada murid tentunya. Kemudian, guru harus mampu
memetakan kompetensi sosial emosional peserta didik dengan mempertimbangkan latar belakang, kebutuhan, dan tahap perkembangan peserta didik. Yang terakhir, mampu bekerja sebagai guru yang menunjukkan kompetensi sosial emosional. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.